ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له رسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Syarah Al-Adabil Mufrad yang kita pakai syarah sahih Al-Adabil Mufrad yang disyarah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kita sampai pada bab yang ke-25, bab yang ke-20, bab wujubi silaturrahim. Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab tentang wajibnya silaturrahim. Nah, kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah. Dari sahabat Abu Hurairah taala radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika ayat ini turun, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fanada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan beliau memanggil, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai keturunannya Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdamanaf. Wahai anak keturunannya Abdul Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai anak keturunan Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, pelihara dan jagalah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai anak cucu keturunan Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, jagalah dan peliharalah diri kalian dari api neraka. Ya Fatimatu binta Muhammadin, wahai Fatimah bintu Muhammad. Nah, wahai Fatimah binta Muhammadin, anqidhi nafsaki minan nar, pelihara dan jagalah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak mampu untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Akan tetapi aku memiliki rahmat dan kasih sayang untuk kalian yang aku akan basahinya untuk kalian. Yani aku akan berikannya untuk kalian. Nah, Masya Allah Ta'ala. Perhatikan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk memberikan peringatan kepada keluarganya. Nah, turun ayat ya yang memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan keluarganya, wa anzir ashirataka al-aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu, yakni kepada kerabatmu, kepada orang-orang yang masih ada hubungan nasab denganmu.
Nah, ketika ayat ini turun, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi segera bangkit dan berdiri dan beliau memperingatkan keluarganya. Nah, dari sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala memberikan judul tentang wajibnya menjaga silaturahim. Ini mengingatkan mereka, ya, memberikan nasihat-nasihat berharga untuk mereka, nasihat-nasihat agama, yang melarang mereka dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, memerintahkan mereka untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Itu bagian dari silaturahim. Nah, bagian dari silaturahim menunjukkan kepada kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bersegera untuk menunjuki kebaikan kepada umatnya, terlebih khusus kepada keluarganya. Nah, segeranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan perintah-perintah dalam Al-Quran. Ya, begitu turun ayat langsung beliau bangkit, sampaikan kepada keluarganya. Nah, harusnya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang-orang yang intisab kepada beliau, yang mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya juga demikian. Ada ayat, ya, turun ayat atau kita tahu tentang sebuah ayat, langsung kita kerjakan. Nah, contohnya apa? Contohnya ayat-ayat yang bercerita tentang riba, tentang bahaya riba. Nah, kita diperintahkan untuk menjauhi sisa-sisa riba. Ya. Orang-orang yang tetap memakan riba atau melakukan praktek riba berarti dia mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru, ya, kalau orang mengumumkan perang, ya pasti dia akan binasa karena dia mau berperang dengan Allah. Ya. Berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dosa paling terkecil untuk perbuatan riba itu adalah sama seperti dia berzina dengan ibunya sendiri. Nah, kita sebagai seorang yang beriman, orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harusnya segera, ya, begitu tahu tentang hukum riba, dia segera meninggalkannya. Ya. Dia segera meninggalkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan hal itu. Dia tinggalkan lillah, karena Allah, ya, bukan karena tidak mampu lagi, ya. Tapi dia benar-benar meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluknya. Nah, pada hari kiamat nanti tidak ada yang mampu untuk menyelamatkan seorang hamba kecuali Allah. Ya, termasuk Nabi sekalipun, ya, hanya saja beliau diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, tapi semua itu tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka itu, mereka adalah orang-orang yang diridhoi amalannya, dan tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah taala, babu silaturrahim, bab tentang silaturrahim. Nah, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna a'rabiyan arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya. Ya, dia paparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam permasalahannya, kemudian dia berkata, "Ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni ma yuqarribuni minal jannati." Wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Nah, dalam sabda, ta'budullaha wa la syiriku bihi syai'a. Engkau menyembah hanya kepada dan tidak melakukan perbuatan dan engkau menyambung tali silaturahim, ya. Engkau menyambung tali silaturahim, ya. Kalau zaman kita sekarang, alhamdulillah, Allah mudahkan. Ada telepon, ya, bisa video call, ya. Kita bisa lihat
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita manfaatkan seluruh alat komunikasi itu ya, semua aplikasi yang bisa menghubungkan kita dengan keluarga kita yang jauh, ya kita gunakan sebaik mungkin, kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala menjaga atau menjalin tali silaturahim itu terhadap kerabat atau keluarga kita atau orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Nah, adapun orang-orang yang tidak ada hubungan nasab dengan kita, maka itu namanya tali ukhuwah, yang menjaga tali persaudaraan di atas keimanan. Nah, maka kalau seandainya keluarga kita adalah orang-orang yang beriman, berarti dia memiliki dua hak, ya ukhuwah imaniyah, demikian pula silaturahim. Nah, kita wajib untuk menyambung keduanya, ya, menjalin keduanya agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sebab, ya, menjadi sebab seorang hamba akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, menjauhi perbuatan syirik. Yang ketiga, menegakkan salat. Ya. Menyembah Allah, ini mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, menjaga tali silaturahim atau tidak memutuskan tali silaturahim. Nah, Masya Allah ta'ala. Kemudian berikutnya, hadits berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Allah azza wa jalla menciptakan makhluknya. Ya. Falamma faragha minhu qamatir rahim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Setelah itu Allah menciptakan ar-rahim, ya. Nah, tali kekerabatan, tali kekeluargaan. Qala mah, ya. Qalat, apa ini? Qala hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat orang-orang yang memutuskan tali silaturahim denganmu. Qala ala taradaina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka. Maka Allah berfirman, tidakkah engkau ridha kalau aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu? Qalat, maka ar-rahim, ini tali kekerabatan itu berkata, bala ya Rabbi, iya ya Allah. Qala fadzalika laki, itu adalah untukmu. Nah, jadi spesial khusus, ya, amalan silaturahim ini atau rahim, tali kekerabatan itu, ya, barang siapa yang memutusnya maka Allah Subhanahu wa taala akan putuskan dia. Ya, barang siapa yang menyambungnya maka Allah akan menyambungnya. Subhanallah. Ya. Secara khusus disebutkan tentang ar-rahim, orang-orang yang menjaga tali kekerabatan ini, tali silaturahim ini akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Orang yang memutusnya maka juga akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Muhammad ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kalian, ya, akan berpaling, ya, jika kalian telah berpaling maka kalian akan melakukan perbuatan Nah, dari sini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di permukaan bumi itu kalian akan melakukan kerusakan di permukaan bumi dan kalian akan memutus tali silaturahim. Ya, ini perbuatan yang tercela. Ya. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan, mengkaitkan ya dengan hadits Nabi SAW yang telah kita sebutkan tadi,
Ya, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, babu fadli silaturahim, bab tentang keutamaan silaturahim, keutamaan orang-orang yang menjaga tali silaturahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li qurabatan asiluhum wa yaqta'un. Subhanallah. Ya. Kata Abu Hurairah, ada seorang pria datang kepada Nabi SAW. Maka dia mengadu, ya Rasulullah, aku ini punya kerabat. Aku sambung tali silaturahim dengan mereka, tapi justru mereka memutuskan. Nah, wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi kok mereka berbuat jahat kepadaku. Nah, wa yajhaluna alayya wa uhilluhum anhum. Mereka berbuat bodoh, mereka berbuat kebodohan, jadi mereka melakukan perbuatan zalim kepadaku. Akan tetapi aku memaafkan mereka, menghalalkan untuk mereka perbuatan itu. Nah, la in kana kama taqul ka'annama tusaffihum al-mal. Nah, wa la yazalu ma'aka min Allahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalika. Nah, nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya seperti mana yang kau katakan, ka'annama tusiffuhum al-mallah. Kalau seperti itu yang kau katakan, maka seakan-akan engkau telah menuangkan atau menuangkan, menghamburkan pasir-pasir panas, bebatuan panas kepada mereka. Nah, dan itu haram untuk mereka. Ya. Jadi ingat jemaah, yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berbuat baik kepada kita, justru kita buat jahat kepada dia. Kita ambil uangnya umpamanya, atau kita ambil kebaikannya, terus kita berbuat jahat kepada mereka. Itu apa yang kita dapatkan tadi, yang dia berikan tadi, itu haram bagi kita. Nah, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa ma'nahu, makna dari hadis ini, ka'annama tut'imuhumur ramadal har, seakan-akan engkau memberikan makan ya bebatuan yang panas untuk mereka. Wa huwa tashbihun lima yalhaquhum minal alam. Dan ini merupakan bentuk penyerupaan, ya, bentuk penyerupaan untuk mereka berupa rasa sakit yang mereka akan dapatkan nanti pada hari akhirat. Bima yalhaqu akilur ramadil hari minal alam, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang memakan batu kerikil yang panas, ya, dirasakan sangat sakit dalam perutnya. Nah, qala syai' ala hadza al-muhsin, sedangkan tidak ada apa-apa bagi orang yang berbuat baik tadi, ya. Bal yanaluhumul alamul azimu fi qati'atihi wa idkhalihim al-adha alaihi. Bahkan orang-orang yang jahat tadi, yang memutus tali silaturahim tadi, mereka itu akan mendapatkan rasa sakit yang sangat pedih, sangat besar, sangat pedih, ya, ketika mereka memutuskan tali silaturahim. Nah, ya, juga mereka mendapatkan azab dan rasa yang sangat pedih, ya, disebabkan karena mereka melakukan gangguan terhadap orang yang berbuat baik kepada mereka. Nah, Masya Allah ta'ala. Wakila, ada juga yang mengatakan, maknanya adalah, annaka bil ihsani ilaihim tukhzihim. Engkau ketika berbuat baik kepada mereka itu sama artinya engkau telah menghinakan mereka, wa tuhaqqiruhum, dan engkau telah mengerdilkan mereka fi anfusihim, dalam hati mereka. Likathrati ihsanika wa qabihi fi'lihim, karena banyaknya kebaikanmu kepada mereka dan jeleknya perbuatan mereka. Ini makna yang lain, ya. Makna yang pertama,
Ya, orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, umpamanya si A menyambung tali silaturahim, sedangkan si B memutus tali silaturahim. Nah, si B ini jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan ya walaupun si A berbuat baik kepada si B, sebenarnya si B itu telah menerima semacam batu panas yang dia makan, dimasukkan ke dalam perutnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Makna yang kedua, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi maknanya orang yang kedua si B tadi yang memutuskan tali silaturahim atau melakukan perbuatan yang buruk atau jelek kepada orang yang berbuat baik kepada mereka, itu pada hakikatnya dia merasakan sakit hati yang sangat luar biasa. Nah, mereka merasakan sakit hati dalam diri mereka yang sangat luar biasa. Kenapa? Saking banyaknya kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, dan mereka pun saking banyaknya kejahatan yang mereka lakukan. Jadi begini, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berbuat baik kepada mereka, justru kita balas dengan kebaikan, itu justru menyakitkan mereka. Menyakitkan dalam artian apa? Kita tidak perlu balas kejelekan mereka, ya. Biar Allah saja yang balas mereka, ya. Justru dengan kita melakukan kebaikan bertambah pahala kita, dan justru mereka lah yang merasakan apa? Rasakan pedihnya perbuatan buruk mereka sendiri. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, Masya Allah taala. Ya, jadi sudah ada ya di zaman dahulu itu, ya sudah ada orang yang seperti itu. Nah, ya, orang berbuat dia ada kita menyambung tali silaturahim, kok malah mereka yang memutuskan. Kita berbuat baik, maka mereka berbuat jahat kepada kita. Ya, kita menjaga adab, menjaga tali silaturahim, justru mereka melakukan perbuatan bodoh kepada kita. Ya, seperti apa? Seperti mencela, yang memaki kita atau yang semisal dengannya. Nah, Allah musta'an. Masya Allah Ta'ala. Ya. Berikutnya, kata pengarang rahimahullah Ta'ala, An Abdurrahman ibn Auf, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Ana Rahman, akulah Allah yang Maha Rahman. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku menciptakan kasih sayang. Ya, tali silaturahim. Wa washtaqaqtu laha min ismi, dan aku ambil itu dari namaku, yakni nama Ar-Rahman itu. Faman wasalah, maka umumnya. Wa man qata'aha, nah, batattuhu, dan barang siapa yang memutusnya, maka aku pun akan memutusnya. Nah, Allah musta'an. Ya. Diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah Ar-Rahman. Ya, dan aku yang menciptakan Ar-Rahim. Ar-Rahim tali kekerabatan, tali silaturahim, ya. Tali kasih sayang antara keluarga, sesama keluarga. Aku yang menciptakan itu. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim itu, maka aku akan menyambungnya, kata Allah. Ya, kalau Allah sudah menyambungnya, ya, Masya Allah Ta'ala. Allah akan jaga dia, Allah akan menolongnya. Bagi siapa? Man ra'a huquqaha. Orang-orang yang melihat dan menjaga hak-hak dalam menjaga tali silaturahim. Nah, maka Allah akan menjaganya. Ya, karena dia telah menjaga hak-hak itu. Allah akan menjaganya. Allah akan memenuhi kebutuhannya. Allah SWT akan memenuhi pahalanya. Ya, Allah SWT akan berikan ganjaran pahala dari perbuatannya. Nah, sebaliknya kalau dia putuskan, jamaah, ya, ini bukan main-main ya, ancaman, ini sekaligus kabar, sekaligus ancaman. Kalau dia putuskan tali silaturahimnya, maka Allah akan putuskan dia. Nah, ketika seorang itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang makhluk, seorang hamba kita butuh kepada Allah. Ya, kita tidak bisa lepas sedikit pun dari pertolongan Allah. Oleh karena itu kita sering baca di zikir pagi petang, kita baca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa asli li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu, kasih sayangmu yang aku harapkan, ya Allah. Nah, maka jangan engkau serahkan diriku, ya, walaupun hanya sekejap mata, hanya sekelip mata saja, jangan, ya Allah. Nah, perhatikan, saking butuhnya kita kepada Allah. Waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah,
perbaikilah seluruh urusanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Nah, artinya apa? Kita sangat butuh kepada Allah. Nah, bagaimana kira-kira jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Saking butuhnya kita kepada Allah sampai Nabi SAW mengajarkan kita doa dengan doa seperti itu. Ternyata Allah putuskan. Nah, luar biasa. Ya, sakitnya dan bahayanya. Ya, kita butuh kepada Allah, ternyata Allah memutuskan umpamanya. Kapan itu terjadi jamaah? Nauzubillahi min dzalik. Itu terjadi ketika seorang hamba memutus tali silaturahimnya. Kadang ada orang sebagian marah ya, karena tersinggung, dia putuskan tali silaturahim. Nggak mau lagi telepon orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kabar juga nggak ada, padahal dia masih hidup. Tidak mau lagi berkomunikasi dengan keluarganya, ya, hanya karena dendam, atau mungkin dahulu di masa kecilnya dia diperlakukan yang tidak layak, ya. Sehingga ketika dia sudah dewasa, dia sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta, diberikan pangkat dan jabatan, yang pada akhirnya apa? Dia memutuskan untuk memutus tali silaturahim. Dia ambil keputusan itu. Nah, ini bahaya jamaah. Nah, sangat berbahaya ya bagi seorang hamba yang seperti ini. Dicabut keberkahan dalam hidupnya. Ya, dia tidak akan merasakan ketenangan walaupun hartanya banyak. Walaupun dia memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, orang yang memutus tali silaturahim, itu artinya dia akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullah taala, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Abil Ambas qala dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil Wahd, yakni ardun lahu bit Taif. Kata Abul Ambas, aku datang bertemu dengan kepada Abdullah bin Amr di Al-Wahd. Al-Wahd itu sebuah tanah yang luas ya, kebunnya beliau, Taif. Kebunnya siapa? Abdullah bin Amr. Atafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'uhu. Nah, atau isba'ahu. Faqala ar-rahimu syajanatun minar rahim. Man yasilha yasilhu wa man yaqta'ha yaqta'hu. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah memaparkan kepada kami jari jemarinya. Nah, sanna wahanna. Ya. Kata beliau, Rasulullah, faqala ar-rahimu syajaratun minar rahman. Ar-rahim, tali silaturahim itu syajanah. Syajanatun, asyajanatu, atau bisa juga dibaca asyajanatu. Nah, itu maksudnya qarabah, kerabat, mustabakah, kerabat terdekat, mutadakhilah, saling ada kaitan. Kashtibakil uruq, seperti terkaitnya antara dua perkara yang saling dekat ya. Jadi beliau umpamakan seperti ini. Nah, antara silaturahim dengan nama Ar-Rahman, nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara efek dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang ada pada hamba-hambanya, ya. Mereka saling berkasih sayang dengannya. Ya. Falqati'u lah, dan orang yang memutuskan tali silaturahim, tali kasih sayang itu, apalagi terhadap sesama keluarganya, maka dia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat Allah. Ya. Pada hari kiamat itu tali silaturahim itu ya, silaturahim antara kerabat sesama keluarga itu nanti pada hari kiamat dia memiliki lisanun talqun. Nah, lisan yang sangat cepat berbicara pada hari kiamat nanti. Nah, dzalqun yaumal qiyamah, lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Nah, artinya
cepat, fasih dalam berbicara. Ya, fasih dalam berbicara. Jadi nanti amalan silaturahim itu, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti dia punya mulut, ya. Mulutnya cepat dan fasih dalam berbicara. Sehingga apa? Tidak ada satupun yang mampu untuk mengalahkannya. Orang-orang yang telah memutusnya di dunia, jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mampu berhujah di hadapannya nanti. Nah, dia pasti akan terkalahkan dan dia akan mendapatkan ganjarannya disebabkan karena dia telah memutuskan tali silaturahim. A'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kita beli rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu syajanatun minallah. Ar-rahim, kasih sayang itu merupakan syajanah, ya. Kasih sayang atau kekerabatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man wasalaha wasalahullah. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, ya. Dan sebaliknya, wa man qata'aha qata'ahullah. Barang siapa yang memutusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskannya. Nah, subhanallah. Dalam sebagian riwayat hadis disebutkan ar-rahim, tali silaturahim itu mu'allaqatun bil arsh, itu tergantung di arsy. Nah, kemudian dia berbicara, taqul, dia mengatakan, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang memutusku, maka dia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Iya. Orang yang memutus tali silaturahim akan mendapatkan ancaman ini. Dia putuskan hubungannya dengan adiknya, dia putuskan hubungannya dengan abangnya, dengan kakaknya. Hanya gara-gara apa? Oh, karena dulu pernah mereka bertengkar gara-gara warisan. Nah, orang tuanya sudah meninggal. Ini ada kasus seperti itu. Orang tua meninggal, adik-beradiknya rebutan warisan, dibagi, ternyata masih ada yang dendam. Ya, yang mendendam ini, yang marah, yang nggak terima ini, memutus tali silaturahim, nggak mau lagi berhubungan. Ini bahaya. Nah, dan hal ini terjadi, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, ada seorang anak yang dendam kepada ibunya. Ini anak durhaka, ya. Dan sekaligus kesalahan orang tua juga. Ya. Anak itu menjadi durhaka, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di antara sebabnya, ya, tentunya itu takdir Allah, ya. Tapi kita berbicara tentang sebab akibat. Apa penyebab anak itu menjadi anak durhaka? Ya, di antara penyebabnya, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kelalaian orang tua dalam membimbing anak itu di masa kecilnya. Ya. Anak-anak itu, jamaah, dari kecil diajarkan beradab, diajarkan berakhlak. Nah, diajarkan sebagai orang yang menghormati orang yang lebih tua, ya. Nah, menjaga adabnya, menjadi orang baik intinya. Nah, itu sejak kecil kita tanamkan. Ini kalau dia sudah besar, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sangat sulit. Ya, karena dia sudah punya pola pikir sendiri. Dia sudah mulai dewasa, dia sudah mulai bisa mencari dunianya. Kalau masih kecil kan belum bisa apa-apa dia. Ya, kita dikte dia. Makanya Nabi SAW ingatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, di atas fitrahnya. Nah, fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Majusi. Nah, jadi tergantung orang tuanya juga. Ya. Nah, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, itu jangan kita berlepas dari tanggung jawab seorang orang tua atau ayah atau ibu. Nah, karena pengaruh ayah dan ibu terhadap anak itu sangat besar. Kayak ada pepatah yang mengatakan, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, bisa jadi juga dulu dia, orang tuanya ini adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya dahulu, sehingga anaknya juga menjadi anak durhaka. Nah, atau karena dia lalai dalam mendidik anaknya. Nah, dan kelalaian dalam mendidik anak, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara penyebabnya adalah dia tidak belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mau didik anaknya menjadi anak yang soleh?
ya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dia sendiri nggak pernah belajar, ya, malas ke majelis ilmu, ya. Sekarang dimudahkan, sekarang ada majelis ilmu online, tinggal duduk depan HP dengarkan, itu pun malas juga, nggak mau belajar dia. Ya. Ilmu adalah obat kebodohan, dan ilmu ini adalah obat kematian hati seorang hamba. Nah, kita sebagai orang tua, bagaimana bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, kalau kita nggak belajar? Nah, ini kasus yang saya sebutkan ada. Sehingga apa? Si anaknya ketika besar, dia putuskan tali silaturahim kepada orang tuanya. Nah, Allah musta'an. Sehingga apa? Mereka mendapatkan saham dosa dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diancam oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, itu akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini pembahasan kita waktu yang tersisa. Insyaallah kita akan masuk berikutnya di bab yang ke-23, bab silaturahim tuzidu fil umur. Silaturahim itu bisa menambah umur. Nah, bagaimana bisa menambah umur? Bukankah umur itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Ya, kenapa kok bisa panjang, bisa pendek? Akan kita jelaskan nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang tersisa, ya, kita berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan. Fadhil. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya ini Nah, yang nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan tadi orang dilahirkan dalam keadaan fitrah gitu kan. Jadi dia akan menjadi umat Nasrani, Yahudi, Islam itu kan tergantung dari orang tuanya gitu ya. Nah itu dimana kalau orang yang misalnya non Muslim lah gitu ya, dia hidup di lingkungan orang-orang non Muslim yang mayoritas gitu. Nah itu kan gimana, dia kan pasti kan agamanya ngikutin orang tua sampai dewasa, dia juga minim pengetahuan tentang agama Islam gitu kan. Karena saya pernah ya saudara dia di lingkungan, bukan saudara kandung ya, tapi dia lingkungannya memang di sono lah, di orang Muslim semua lah, bukan di sini ya. Nah, tapi alhamdulillah sih dia sekarang jadi Muslim karena menikah dengan saudara saya. Nah, saya pertanyaannya kalau orang-orang yang tidak kenal dengan orang-orang Islam gitu gimana? Apa mereka nggak kasihan gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya apa, Pak? Nah, pertanyaannya apakah mereka karena ketidaktahuan mereka tentang agama Islam, apakah mereka nanti akan menjadi masuk neraka atau gimana gitu Pak? Ya, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun. Nah, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari kalangan orang Nasrani, sekarang Kristen, atau Yahudi, seorang Yahudi, ya, yang mereka mendengarkan aku telah diutus oleh Allah. Setelah itu mereka tidak mau beriman, ya, melainkan mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Ya, berarti dia akan diazab. Ya, orang yang tadi Bapak sebutkan tadi, ya, dia sudah tahu ada agama Islam, dia sudah tahu agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Mereka itu tahu sebenarnya.
Nah, tapi karena mereka nggak mau masuk ke dalam Islam, ya, entah itu karena kebodohannya atau itu karena hawa nafsunya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan keimanannya, ya, atau berdasarkan kekafirannya tadi. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam itu sangat-sangat bersyukur jemaah. Ya, apalagi kita yang diberikan taufik oleh Allah untuk ikut majelis ilmu, ya, belajar tentang sunnah Nabi, belajar tentang agama Allah, itu luar biasa, taufik dan nikmat yang sangat luar biasa. Betapa banyak kaum muslimin, ya, ini jangankan kita mau berbicara tentang orang kafir, ya, tentang bagaimana bahaya dan celakanya hidup mereka nanti di akhirat. Gak usah orang kafir, orang muslim saja, ya, betapa banyak orang-orang muslim, orang-orang Islam yang mereka tidak tahu tentang Islam itu. Ya. Di Jakarta Selatan tuh ada orang kaya, dia nggak tahu zakat itu wajib, dia muslim. Nah, setelah ikut taklim, setelah dia tahu, baru dia curhat, dia nangis, ya. Ya, Ustadz, baru saya tahu, ternyata ada yang kayak gini-gini, bayar zakat itu ada, subhanallah. Nah, jadi jamaah yang semua dirahmati oleh Allah SWT. Dari pertanyaan tadi Bapak tadi, ya, itu pelajaran buat kita semua. Sekaligus motivasi untuk kita semua untuk bersungguh-sungguh belajar tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan rasa syukur kita kepada Allah yang telah berikan taufik pada kita untuk menjadi seorang muslim. Nah, orang-orang yang tidak menjadi muslim, dia kafir umpamanya, bagaimana nanti nasibnya? Apakah dia akan diazab oleh Allah? Iya. Kalau dia sudah tahu, apalagi dia tinggal di Indonesia, dia tahu agama Islam, dia tahu apa itu. Dia tahu orang Islam itu menyembah siapa, ya kan? Orang Islam itu agamanya, nabinya siapa, mereka tahu. Hadis yang saya sebutkan tadi itu adalah dalil mutlak, ya. Orang-orang yang beragama non Islam tapi dia sudah tahu tentang Islam, apalagi dia tinggal di lingkup Islam, ya, kalau dia mati belum sempat masuk ke dalam Islam, maka dia akan mati dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena dia mati di atas kekafiran. Nah, kita umpamanya yang sudah tahu ilmu seperti ini, umpamanya kita punya teman, ya, Nasrani atau Yahudi atau sebagainya, ajak mereka, ya, ajak dengan cara yang hikmah tentunya, ya, yang baik. Ya, kita nggak tahu, mungkin hari ini kita ajak, dia masuk Islamnya 20 tahun kemudian, kita kan nggak tahu. Nah, ajak saja, nggak masalah, ya. Sampaikan dengan cara yang baik, ya sesuai dengan bahasa kita lah. Nah, saya dahulu, alhamdulillah, dulu kita punya teman waktu SD, sering kita singgung-singgung, ya, kamu udahlah, ya, dulu, ya, namanya kita masih kecil kan nggak tahu, ya, kita ajak dia masuk Islam, kamu ini bukan Islam, kamu tuh suka makan babi, kamu tuh begini, ya, kamu tuh nggak sunat, ya. Itu dulu karena kita nggak tahu, masih kecil, masih SD waktu itu, SD SMP. Sekarang alhamdulillah 20 tahun berikutnya dapat kabar teman itu dulu yang pernah kita sindir-sindir begitu, alhamdulillah sekarang dia sudah masuk Islam. Nah, itu dulu karena kita nggak tahu, ya, cara berdakwah yang benar, ya. Apalagi sekarang kita sudah tahu, ya, kita sudah belajar cara menyampaikan kebenaran yang benar bagaimana, ya, sampaikan, ya. Ajak dia duduk empat mata, ya. Ada bagian teman-teman yang kita kenal, terkadang mereka pribadi mau masuk Islam, bahkan ada yang mempelajari secara diam-diam, bahkan ada yang sudah masuk Islam alhamdulillah, tapi karena masih takut dengan orang tuanya, ya, karena mungkin belum punya pekerjaan, ya, mungkin masih sekolah atau yang semisal dengan. Tapi tidak mengapa, ya, kita terus sampaikan kebenaran, ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dan mudah-mudahan mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam Islam. Nah, ada yang lain? Ada Ustaz. Pak Teguh ada typingan tadi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya. Nah, suara saya kedengaran, Pak? Terdengar. Nah, saya bacain ini, ya, typing di chatnya. Bagaimana dengan tetangga yang memfitnah anak-anak yang besar dan mengintimidasi anak-anak yang kecil? Padahal anak tidak pernah ikut campur dengan urusan mereka. Namun sebaliknya malah mereka yang suka ingin tahu urusan kami. Bagaimana menyikapi tetangga yang seperti ini? Syukron Ustaz atas pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Cara yang pertama, ya, doakan mereka untuk dapat hidayah. Nah, cara yang kedua, ya, tutup semua celah, semua pintu yang kira-kira mereka bisa mengganggu ibu atau bapak. Nah, ini menjauh, menghindar. Nah, kemudian yang ketiga, sampaikan kepada pihak yang berwenang. Nah, entah itu RT atau RW, ya, atau mungkin keluarga mereka yang mereka segani di situ, ya, atau orang-orang tua yang mereka segani, sampaikan. Maksudnya mereka ini suka mengganggu, mereka ini begini dan begitu, sampaikan. Tidak mengapa, itu bukan gibah, itu dibolehkan untuk maslahat bersama insya Allah Ta'ala. Nah,
Nah, itu di antara perkara yang perlu untuk diperhatikan. Dan yang terakhir ya sabar. Ibu sabar atau bapak atau ibu sabar, ya jangan membalas perbuatan buruk mereka dengan keburukan yang serupa. Nah, sedang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Tanya terkait sholat Ustaz, mohon maaf, buat dari tema. Apabila kejadian seperti ini Ustaz, apabila seseorang setelah mandi, dia langsung sholat gitu ya Ustaz. Langsung sholat, terus keesokan harinya orang ini baru ingat bahwasanya dia lupa berwudu. Nah, padahal pada saat mandi itu tidak diingatkan untuk berwudu, Ustaz. Nah, itu apakah dia wajib mengkodoknya atau seperti apa ya, Ustaz? Nah, sebelum saya jawab, saya tanya dulu Pak. Dia ketika Ya. mandi, niatnya mandi apa? Mandi junub atau mandi besar atau mandi biasa saja? Mandi biasa, Ustaz. Mandi biasa, cuman dia karena mungkin sudah terbiasa mandi besar itu, dia merasa udah wudu. Tapi setelah keesokan harinya dia Enggak. lagi. Bentar. Hah? Enggak, sebentar Pak. Dia mandinya, dia niatnya mandi besar atau mandi biasa saja? Mandi biasa aja. Mandi biasa. Enggak ada niat mandi junub, mandi besar. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Oke. Cuman karena kebiasaan dia saja, maksudnya kebiasaan merasa mandi junub langsung sholat gitu ya. Nah itu mungkin baru keesokan harinya, oh ya kemarin saya belum wudhu karena saya niatkan cuma mandi biasa waktu itu. Dia hanya lupa saja, Ustaz. Nah, dia kodok salatnya. Kodok ya Ustaz. Iya, dia tidak berdosa insya Allah karena dia lupa. Nah, man nasiyan salatihi fa waqtuha hina dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari salatnya, maka waktunya adalah ketika dia mengingatnya. Karena sudah waktunya terlalu jauh ya, dia mengkodok ya. Kalau dia ada pun ya tanpa kodok pun enggak masalah karena sudah masuk dalam kategori lupa. Nah, kalau cara mengkodoknya itu pas waktunya sholat yang bersangkutan atau beda waktu? Enggak masalah. Ya, enggak masalah di waktu kapan pun, yang penting bukan waktu terlarang, bukan waktu sebelum matahari terbit atau bukan waktu pas matahari di tengah-tengah kepala, di tengah langit, dan juga bukan pada waktu matahari hampir tenggelam ketika langit sudah menguning. Nah, pada asar itu dilarang. Waktu terlarang nggak boleh. Nah, yang lainnya boleh. Oh, berarti boleh ya Ustaz, misal yang lupaan itu sholat asar misal. Terus dia mengkodoknya di sholat duhur gitu. Nggak apa-apa ya Ustaz? Boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya dari Bapak Rudi Soehartono. Namun agak keluar dari konteks bahasan. Nah, saat sholat sunnah subuh, jika kita datang ke masjid agak mepet iqomah, lebih baik kita sunnah tahiyat masjid atau sunnah qobliyah subuh. Sunnah qobliyah subuh. Ya, sunnah qobliyah subuh langsung dapat sekaligus tahiyatul masjid. Nah, sedang lain. Boleh satu lagi Ustaz? Apa? Boleh, silakan. Masih terkait sholat Ustaz. Anda pernah mengalami masbuk ya Ustaz? Ya. Masbuk di satu musola. Nah, qadarullah saf pertama penuh Ustaz. Jadi Anda nggak bisa masuk saf pertama. Jadi Anda sholat sendirian di saf kedua. Nah, Anda berharap waktu itu ada orang yang ikut gabung gitu. Ternyata sampai akhir sholat
tidak ada yang ikut jamaah gitu. Nah ini hukumnya anak ikut dalam waktu dalam shop itu dengan pala jamaah atau seperti apa ya Ustaz? Nah, antum masuk ikut berjamaah bersama sholat. Karena memang sudah nggak ada yang dilarang itu. Kalau softnya depan masih ada, masih kosong, antum sholat sendiri di belakang, itu yang dilarang. Tapi kalau soft depan sudah full semuanya, antum nggak bisa masuk di soft depan, ya udah antum soft di soft yang kedua. Nah, walaupun antum sendiri. Nah, dan antum dapatkan insya Allah pahala sholat berjamaahnya. oh, alhamdulillah. Syukur Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Sedang lain? Mungkin cukup Ustaz kajiannya. Nah, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua, dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.